Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil analisis sentimen komentar dan tanggapan publik di YouTube terhadap diluncurkannya Danantara. Selanjutnya, ini ada latar belakang yaitu peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan investasi negara. Inisiatif ini dipandang sebagai bagian dari reformasi BUMN dan didorong untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% per tahun. Meski dianggap sebagai langkah strategis, kehadiran Danantara juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait transparansi, potensi korupsi, serta keterbatasan audit oleh BPK dan KPK. Mengapa penting dianalisis? Pertama, program ini menuai kontroversi karena dianggap sebagai ladang korupsi baru, sehingga perlu dilakukan analisis bagaimana sebenarnya pendapat masyarakat. Yang kedua, hasil analisis dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, nah ini ada sampel datanya. Selanjutnya, hasil temuan. Yang pertama, tingginya minat netizen terhadap diluncurkannya Danantara. Pada grafik ini, menunjukkan lonjakan tajam jumlah komentar pada pertengahan hingga akhir Februari 2025, di mana ini bertepatan dengan tanggal diluncurkannya Danantara, yaitu 24 Februari 2025 dengan puncak hampir 1.750 komentar dalam sehari. Setelah itu, percakapan menurun drastis dan stabil di angka yang jauh lebih rendah, meskipun sempat meningkat kembali di akhir Maret dan Mei. Selanjutnya, Danantara menarik perhatian publik. Pada tabel ini terlihat video berjudul Memahami Danantara dengan Mudah dari channel Malaka menonjol dengan jumlah views dan komentar tertinggi mencerminkan engagement yang tinggi. Fakta bahwa sebagian besar video ini mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan views menunjukkan bahwa Danantara menjadi topik nasional yang menarik perhatian lintas segmen mulai dari masyarakat umum, investor, hingga audiens media mainstream. Selanjutnya, sentimen negatif yang signifikan. Pada visualisasi ini didominasi kata seperti percaya, korupsi, dan investasi, mencerminkan perhatian terhadap integritas pemerintah dan peluang ekonomi. Percakapan mengandung sentimen campuran, kata positif seperti bagus dan usaha menunjukkan harapan, sementara kata negatif seperti koruptor, gagal, rugi, dan buruk mencerminkan kekhawatiran. Hal ini mengidentifikasikan harapan akan perbaikan ekonomi dan pemerintahan bersih di tengah kecemasan terhadap korupsi dan kegagalan sistem. Selanjutnya, distribusi sentimen postingan. Pada visualisasi ini, sentimen negatif mendominasi dengan lebih dari 50% komentar. Didominasi oleh kekhawatiran terhadap kurangnya transparansi, jajaran pimpinan, hingga dana yang dikelola menjadi perbincangan panas. Sentimen positif memberikan harapan agar Danantara menjadi portofolio investasi seperti Temasek dari Singapura. Sementara itu, sentimen netral kebanyakan memberikan informasi tentang Danantara. Selanjutnya, konten kreator versus media nasional. Strategi komunikasi soal Danantara yang bersifat edukatif, praktis, dan dibawakan oleh kreator konten yang dipercaya publik terbukti paling efektif dalam menjangkau audiens luas. Di sisi lain, media mainstream tetap penting untuk narasi kebijakan dan opini publik, meski kurang menjangkau sebanyak channel personal atau edukatif. Kekhawatiran publik terhadap Danantara. Dari visualisasi kata yang telah ditampilkan, banyak netizen yang membandingkan Danantara dengan skandal-skandal proyek investasi seperti Jiwasraya, Asabri, dan 1MDB dari Malaysia. Ketiga program ini berakhir menjadi citra buruk terhadap program yang katanya investasi, tetapi para pengelolanya menjadi tikus berdasi. Selain itu, terdapat juga kata Indonesia dan kegelapan. Ini juga merupakan tagar yang pernah viral dulu. Nah, untuk rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, kami memberikan 3, yaitu pertama, perkuat komunikasi publik yang transparan dan edukatif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami apa itu Danantara, fungsinya, dan tujuannya. Kedua, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mempublikasikan secara berkala laporan keuangan, struktur organisasi, dan proses pengambilan keputusan.
menyediakan dashboard publik berbasis data yang menunjukkan portofolio investasi dan kinerjanya secara real time, dan melibatkan lembaga pengawasan independen dalam proses audit dan pelaporan. Yang ketiga, percepat legislasi RUU perampasan aset. Dengan ini, dapat meningkatkan kepercayaan publik, yaitu sebagai bentuk komitmen konkret terhadap pemberantasan korupsi. Kesimpulan dari kami, berdasarkan analisis sentimen terhadap komentar di YouTube, peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 telah menarik perhatian publik secara masif, yang ditandai dengan lonjakan tajam komentar hingga mencapai hampir 1.750 komentar dalam sehari. Meskipun inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, respons publik didominasi oleh sentimen negatif yang dipicu oleh kekhawatiran mendalam akan korupsi, kurangnya transparansi, dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana. Dengan banyak warganet membandingkannya dengan skandal investasi sebelumnya seperti Jiwasraya, Asabri, dan 1MDB Malaysia. Di tengah keharapan agar Danantara dapat meniru kesuksesan Temasek Singapura, kata-kata seperti korupsi, percaya, dan investasi mendominasi kepercakapan, menunjukkan adanya dilema antara harapan perbaikan ekonomi dan kecemasan akan kegagalan sistem. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat komunikasi publik yang edukatif dan transparan, meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan berkala, dan mempercepat legislasi RUU perampasan aset untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.